Makanya saya mau tantangin siapa yang Kristen yang bisa, ini artinya apa ini tulisan di atas ini. Jadi dia sok tahu gitu loh. Jadi domir-domir apa? Domir bukan kepada Isa. Sok tahu. Ini. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku cuma mau nyampein satu, jadi kelakuan mereka itu ada legitimasinya. Ketika lagi berhadapan dengan Muslim, ngakulah, nyamarlah sebagai orang Muslim. 1 Korintus 9 ayat 20. Kata Saulus apa? Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku akan menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Tepuk tangan. Aku cuma mau komplain sama Bang Polopo. Bang Polopo jangan gitu. Kenapa Bang Polopo kayak gitu? Jadi teman-teman, bunglon itu boleh. Aku mau komplain sama Bang Polopo. Bang Polopo, Siap, Nek. kenapa Bang Polopo bilang Tuhannya mereka punya usus 12 jari? Nggak normal dong kalau nggak punya usus 12 jari. Diam dulu kelet ah. Bang Polopo, Ya. Tuhannya tuh bukan punya usus 12 jari. Tuhannya itu punya anus. Jangan, nanti dikira menghujat. Jangan, nggak boleh nyimpulin. Tunggu, berarti kamu bilang kurang ajar sih Goldian bilang kalau Yesus nggak pakai anus. Kurang ajar sih Goldian. Aku nggak mau nyimpulin loh. Cuma bener yang dikatakan Bang Blender, di balik kolornya si itu isinya apa? Coba jawab. Aku tanya kau dulu Goldian. 100% manusia itu normal nggak kalau dia nggak punya anus? Harusnya ya. Nah, aku Harusnya nggak menyimpulkan normal. dari apa? Nah, sekarang gue tanya, Yesus punya anus nggak menurut kau? Jujur kau? Aku nggak mau jawab, ntar dilaporin. Tretong sekarang main Ya lapor-lapor. salah. Nggak jujur. Jangan. Nggak jujur Tretong nih. sekarang main Muslim harus lapor. jujur ya. Aku Ini dilaporin oten nih ntar. kayaknya nih. Ini oten ini kayaknya nih. Jadi teman-teman, aku Goldian yang 100% manusia pasti punya anus. Pasti di balik kolor aku ada itu. Aku buat kencing pula. Ada usus 12 jari. Kalau nggak ada anatomi itu di dalam tubuhku, aku nggak normal. Aku nih yang 100% manusia. Aku terus pakai akun kecil lah. Akunku besar ini. Nggak mungkin tombak, nggak apa-apa lah. Goldian, Uni Akun pakai baru akun juga kecil dulu host, aja. ini akun besar ini bahaya. Akun besar kami berdua ini. Kalau Aku itu pakai gimana akun kecil dulu ceritanya? dulu, bahaya. Bentar, aku mau tanya. Jangan tuh. Bahaya. Bahaya. Enggak, aku mau tanya dulu. Itu katanya buronanmu gimana, Bang Palopo? Takut. Iya, dia kan selalu jago nahu sorop apa segala macam kan. Nah, giliran saya nanya ini artinya apa? Bingung dia. Iya kan? Katanya semoga Allah mengabulkan. Saya bilang, "Bos, salah. Salah aku bilang. Ini jujur." Hah? Jujur. jadi dalam pelapasan kan. Benar nggak ini? Ada yang bisa bantah ini artinya jujur? Nggak ada. Nah makanya bahasa Arab itu nggak asal di mana dia ditempatkan maknanya lain. Jadi janganlah belajar mau sorotnya kemana sok tahu kadang-kadang. Nah inilah Kristen. Beronan saya dia itu bang. Beronan saya dia itu. Astaga naga di sorga papa. Aku ganti dulu ditombak nanti. Ngapain sih ganti? Astaga naga di surga papa. Liveku ini aman, terhenti dari tombak. Nggak mungkin Banyak ceritamu nanti ditombak orang. Tolong dong di follow akun Uniriva ini biar bisa buka cam memperlihatkan wajah aku yang manis luar biasa dan mempesona ini dong, tolong please. Uni, gua tanya, lo satu pribadi tapi akun lo kok banyak kali? Ya iyalah. Tunggu dulu, aku mau ini dulu, mau pakai akun. Aku masukin 2 akun sini Gol, biar satu bis buat ngomong. Aduh, coten naik. Anak Tuhan ada berapa bang? Ada Esau, ada Israel, ada Yesus banyak. Banyak. Anak Allah kan? Banyak.
Kasih. Jangan lupa tap layar dan di follow teman-teman. Jago kandang apa? Gua kemarin siang masuk di room kalian, siapa tuh? Plaster Dialektika, ada Justin, ada Kiamat mencret teman-teman, masih ada videonya. Naikin saya dong host. Silakan naik, tapi kalau bisa Kristen ya yang naik ya, jangan Muslim dulu ya. Aku naikkan satu akun lagi buat mukaku. Yang ini buat ngomong. Aku nggak tahu kalau aku tuh Buset, incaran TikTok. banyak banget. Uni tuh incaran TikTok, Goldian. Kau nggak tahu unimu ini sejak kau tinggalkan menjadi incaran TikTok kok. Lawan Edis lah, kemarin kan gua masuk di roomnya Edis. Terus ketika Edis coba aku mirroring biblosnya di kick. Masya Allah, cantik kali lah Uni Rifa ini, ya Allah. Aku sebenarnya mau bahas lagi tentang kritik teks Bible, tapi nggak ada oten yang cerdas. Kau percuma bahas itu, Dek. Ketinggian. Terlalu susah. Uni apa? Suruh dulu, diam dulu lah. Kau suruh plester mulutnya dulu. Plester mulut kau, Jul. Dengar ya, dengar ya. Dengar kau ya. Materi kritik teks ini Uni pernah ajak Pak Esra Sorum sama MBN, nggak mau mereka karena itu terlalu berat. Mereka itu cuma mau menjawab pokoknya Yesus Tuhan, Yohanes 17:4-16, akulah jalan kebenaran dan hidup, gitu aja terus, tak di situ terus. Kita kan lagi pengen memintarkan umat, mencerdaskan bangsa kan. Enggak, masalahnya boleh saya naik. Oh, ada Romaldo, silakan Romo. Mas Aldo nih keren nih. Ini aku tunggu-tunggu nih. Aku udah lama loh nggak ngobrol sama Mas Aldo loh. Nggak gini loh. Sebenarnya kitab ini kan bagian fundamental. Naikin lah Mas Aldo dulu. Request Romo. Jadi kan Uni host di Uni Riva 04 biar Uni tarik Romo Aldo, Mas Aldo. Bisa nggak? Bisa ya, nggak mau jadiin banyak orang host. Kau kan nggak percaya aku. Kurungkatin akun kau nanti di sini. Cepat. Aku kesel lu nih. Pertama kali aku live, yang nonton tuh 900 rame. Tiba-tiba maaf, ada Muslim naik, marah-marah. Dia bilang alasannya Al-Quran dipelintir, kan tinggal jawab. Ngapain marah-marah? Itu apa urusannya sama aku? Jadikan aku moderator sekarang juga. Buset. Dijadiin moderator gak kok, Jul? Ini dia. Tapi aku nggak mau kalau duduk di komal kau naikin si Petro, Kiamat sama Edis. Kenapa? Karena aku nggak mau. Lu kenapa sih Uni? Makanya kemarin Kiamat aja naik di roomku. Uni nggak mau dengerin dia menghujat agama gitu loh. Kalau kau mau menghadapi silakan, aku nggak ngelarang kau, tapi aku nggak mau terlibat. Cuman kemarin aku mau kan ditanya. Aku live. Kemarin Kiamat masuk roomku. Aku maunya ditanya. Aku kasih Daniel 7 mencret dia. Aku maunya ditanya. Ntar nggak bisa jadiin host. Gimana caranya nih? Agak gaptek aku ya. Sabar. Makanya kau ini. Aku cuman mau ditanya. Maunya ditanya aja. Aku nggak mau. Aku cuma satu ketombak. Uni Riva yang mana ini? Yang Uni Riva 04. Biar aku jambak Mas Aldo itu. Mas Aldo bisa nggak minta naik? Kayaknya akun Mas Aldo privat ya. Kalau privat itu host yang bisa jambak. Ntar. Kayaknya follow-followan deh sama Mas Aldo. Kalau follow-followan bisa ngenarik dia tuh. Belum ku fallback ya. Sombong kali nge-fallback ku. Fallback terus jambak dia ke atas. Kalau dia minta naik mungkin dia nggak bisa. Atau jangan-jangan akunnya ke ban. Ntar. Uni Riva. Kok centang biru semua, hijau semua. Udah. Aku nggak mau ngurusin komalmu, maksudnya nggak akan aku atur siapa yang naik di komalmu. Cuma kalau aku udah nggak bisa dengerin penghujatan, aku turun. Aku gitu aja sifat aku. Kau tahu lah akun kedua. Kan? Silakan Mas Aldo. Ikut balik. Aku belum jadi moderator kau, biar ku jambak. Udah. Belum, ku bilang. Aku tuh kau. Udah Uni Riva yang 24 apa 04. Astaga. Belum naga. Dekku, belum kau centang hijaunya semua adekku incaran Rudi Yohanes, mantan pacar Uti Watimena. Orangnya udah nggak ada, diomongin nggak boleh.
Lah, nggak apa-apa. Cahaya Utama ini Uniriva 04. Iya, mantan pacar Niken. Nah, itu baru. Tapi kenapa nggak kamu udah nikah sama Duda? Udah. Kenapa nggak dicentang hijaunya semua, Go? Astagfirullah, udah kok. Nggak bisa nih jambak Mas Aldo. Gimana sih? Aldo nih, aku jambak dulu. Nggak bisa kan? Nggak bisa jambak dia. Oh, udah. Ini baru nih bisa nih. Aku bisa naikin sama nurunin orang. Pak ya, kau naikkan dia, kau turunkan kayak gini nih. Nah, langsung kau turunkan kayak gini. Astagfirullah. Kan udah aku bilang turunkan kan ini. Datang marah-marah ya Uni ya? Iya, turun kau. Astagfirullahaladzim. Mengganggu aja kau. Tak promosi channel. Teman-teman, aku punya channel YouTube namanya Pengamat Debat Lintas Iman. Semua akumulasi hasil diskusiku ku upload di situ. Kemarin ada Tung yang percaya Nabi Muhammad ada di Bible. Sabar dulu. Ini ya. Pengamat Debat Lintas Iman, silakan search muncul itu. Dulu Aldo dulu. Mas Aldo bisa ku jambak nih Mas Aldo. Udah. Mas Aldo, udah ku Silakan jambak. di-follow. Tuh, makanya kau jadikan aku moderator, bisa ku naikin dia. Apa kok? Halo, selamat sore semuanya. Oh iya. Ya, halo. Ini ya Mas teman-teman, Aldo. bentar aku promosi dulu. Teman-teman Bentar ya, yang Mas di Aldo. bawah, jangan lupa juga follow YouTube aku. Ini akumulasi semua perdebatanku ada di sini ya. Pengamat Debat Lintas Iman channelnya. Soalnya channelku yang gede, yang cepek subscribernya itu ketombak sama YouTube lagi di Dismon. Tepuk tangan. Tepuk tangan. How are you, Mas Aldo? Ya, baik-baik aja, nanti saya follow ya itu channel YouTube-nya Mas Golian. Promo. Oke, selamat sore semuanya. Selamat Good sore. afternoon. Can you open your cam, Mas Aldo? Nah, itu dia nih. Ini akun masih baru baru? saya ya. Baru belum banget bisa. ya. Yang kemarin Makanya ketombak. belum bisa. Ini enak bahas masalah Pesita Aramaic. Soalnya maaf, aku juga Kritik mani keren nih. pengen ngekritiki pendapat Mas Aldo kalau gospel itu aslinya bahasa Aramaik. Soalnya gini, naskah tertua Pesita. Nanti dulu lah, kau sapa-sapa dulu dia. Sorry Roma. Terlalu langsung tek. Kita santai dulu. Ini Mas Aldo ini kan orang yang enak diajak bicara, nggak kayak kiamat dia. Nah, Mas Aldo selamat sore. Hari ini kita tuh ngobrol akademis, Mas. Kita betul-betul transfer knowledge. Kita bukan untuk menjatuhkan agama satu, menaikkan agama satu, untuk menghujat sembahan satu, bukan. Kita betul-betul pure transfer knowledge nih. Mas Aldo ini kan termasuk orang yang senang membaca literasi. Dan termasuk orang yang minoritas di antara minoritas. Punya pemahaman yang cukup berbeda dengan mainstream, Kristen mainstream. So, Mas Aldo kan nanti tadinya naik tuh. Kira-kira apa yang ingin disampaikan dulu? Mungkin ada yang mau diajak dibahas atau apa yang mau disampaikan? Silakan Mas Aldo. Oh, ini preamble-nya dulu ya, pembukaan. Yes. Oke. Iya, Nah, sekali lagi terima kasih ya Mas Golian buat waktunya ini. Teman-teman, saya yakin sudah pada tahu ya. Jadi yang namanya kitab-kitab PB atau kitab-kitab Injil di dalamnya itu ada yang Yunani, ada yang Aramaik. Ya. Nah, yang banyak yang tidak diketahui orang adalah kalau yang Aramaik ini yang asli sebenarnya. Yeshua atau teman-teman bilang itu adalah Isa, itu adalah rabi Yahudi. Dan seperti rabi Yahudi yang lain, dulu itu kalau mengajar pakai bahasa Aramaik. Itu adalah bahasa ibu mereka. Sementara bahasa Yunani itu bahasa penjajah. Ya, jadi itu nggak dipelajari bagi orang-orang Yahudi yang berdagang. Tapi untuk keseharian mereka nggak pakai bahasa Yunani. Ya, jadi pada saat Yeshua mengajar itu, ya mengabarkan kabar baik itu, dia pakai Aramaik. Kemudian ditulis dulu dalam Aramaik. Nah, kebetulan Kristen Assyria kami yang
sebentar nih You do, gua. doctor. Apa-apa biar Mas Aldo kondusifkan dulu putrinya ya. It's okay, brother. Kita naikin dulu Hudon Tano ini ya, Gold. Kita sapa Siapa dulu. Uni? Ya, kita sapalah. Nonton Oten. Halo, Hudon Tano. Selamat sore. Wah, roomku diatur sama Uni, teman-teman. Diam kau. Halo, Ya. halo, selamat Ya, sore. Muslim non Muslim. Oke. Merasa selamat sore. terasingkan di roomku sendiri. Bapak Muslim atau non Muslim, Pak? Kristen. Oh, Kristen. Pak, di Komal ini Bapak boleh bertanya tentang Islam, tapi Bapak akan diskusi dua arah bersama Goldian. Dengan catatan Bapak tidak Saya boleh menghujat. Ya, bentar, Iya, Pak, iya. bentar, saya sampaikan dulu. Kalau Bapak nanti menghujat, maka konsekuensinya biasanya Bapak sekeluarga dan sejemaat Bapak akan tersakiti karena kami adalah orang yang bisa memastikan bahwa kami bisa mengcounter attack setiap hujatan orang Kristen. Saran saya untuk tidak menyakiti keluarga Bapak ketika Natal dan seluruh jemaat Kristen Bapak, maka jangan menghujat agama Islam. Karena kami nggak pernah diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Oke, Bapak boleh bertanya, boleh berdiskusi dua arah dengan tema Tuhan keturunan zina atau tentang kritik teks. Silakan Pak Hudon, waktu dan tempat sebelum Mas Aldo berprolog lagi. Silakan Pak Hudon. Mau bertanya, menyatakan, memantah Goldian? Silakan. Saya di luar teks ini ya. Oke, boleh. Saya ingin tahu aja kalau Al-Quran itu turunnya bagaimana. Gitu. Oke, mantap. Goldian, mau Goldiannya menjawab atau Unia menjawab? Oke, aku nih. Siap. Jadi Pak, Al-Quran bukan kitab yang turun buk-gedebuk dari langit. Tetapi pewahyuan Al-Quran itu dilakukan secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad saat beliau di Gua Hiro itu ada di 6 surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Lalu berikut-berikutnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu tentang ini sampai masa kenabiannya selesai dan ditutup dengan surat Al-Maidah ayat 3 menurut beberapa ulama karena itu adalah ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kucukupkan nikmat bagimu, telah kuridhoi Islam jadi agamamu dan telah kusempurnakan ajaran ini untukmu. Jadi singkatnya, pewahyuan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Gitu Pak. Gitu. Silakan Pak. Jadi ke cara itu langsung Allah yang mewahyukan ke langsung Muhammad atau gimana? Oke, saya Bukan. yang masuk. Biar Uni masuk deh. Transmisi Al-Quran tuh materi Uni. Boleh Uni masuk ya? Oh iya silahkan. Oke. Izin boleh ya Pak, saya yang jawab boleh? Ya. Saset, oke. Seperti yang disampaikan saudara tiri beda bapak beda ayah saya Goldian ini Pak, beda marga kami, bahwa Al-Quran itu bukan buk-gedebuk dari langit dan Al-Quran itu bukan teks tertulis yang termushafkan seperti yang Bapak lihat. Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya dibaca, dilafazkan dan juga diucapkan. Itu kenapa tadi Goldian membawa riwayat hadis tentang Al-Quran yang datang dibawa oleh malaikat Jibril. Bapak di mute dulu Pak, biar tidak ada suara noise, biar enak kita menjawabnya. Saya mute ya, nanti Bapak buka lagi. Ketika malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kemudian malaikat Jibril tidak menambahkan kata-kata selain hanya berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 3 kali. Kenapa? Ini membuktikan bahwa malaikat Jibril itu adalah seorang utusan yang tidak menambahi dan tidak mengurangi. Nah, jadi ketika malaikat Jibril berkata Iqra, artinya malaikat Jibril menyampaikan satu firman Allah yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang perintahnya juga diperintahkan kepada Nabi untuk mengulanginya. Jadi secara esensi perkataan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, itu perintah kepada Nabi dan itu juga yang akan diajarkan kepada hamba-hamba Allah lainnya. Nah, maka Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, yaitu lafazan yang terjaga dengan metode hafalan di tafkim, di talqin ya, tafkim ya, kok tafkim? Di apa namanya, di tahsin atau di berkesinambungan gitu. Jangan mau ditalaki, talqin ya. Nah, kemudian dituliskan. Tapi setelah Nabi Muhammad wafat baru lengkap satu mushaf dituliskan.
Nah, jadi selama 23 tahun Al-Quran turun secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa kronologis apa yang dibutuhkan untuk menjadi solusi pada saat Nabi Muhammad hidup. Itulah metode turunnya Al-Quran. Gitu. Silakan Pak, ditekankan. Kalau belum paham silakan ditekankan. Iya, kan belum paham. Jadi gini Bu ya. Itu Jibril itu bertatap muka sama Muhammad ya, apa dari Jibril dari surga langsung bertatap muka? Enggak dari surga, enggak ada cerita, tidak ada kami diberitahukan apakah malaikat Jibril itu dari surga, karena malaikat Jibril itu tidak disebutkan bahwa beliau dari surga turun, itu enggak ada diksi seperti itu. Yang jelas malaikat, ada satu sosok ketika Nabi Muhammad bertahanut, ada satu sosok yang mengatakan bahwa dia malaikat Jibril lalu menyampaikan firman Allah. Artinya Nabi Muhammad melihat wujud asli, ya. Nabi Muhammad melihat wujud asli Jibril ketika malaikat Jibril duduk di antara langit dan bumi. Nah, tapi ada fase di mana malaikat Jibril dalam rupa manusia yang bisa dilihat oleh para sahabat juga. Nah, itu malaikat Jibril. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa itu malaikat Jibril atau setan, mari kita lihat yang dia bawa apa. Kalau ada perintah misalnya menuhankan manusia, mengaku-ngaku alfa omega, berarti dia setan. Tapi kalau dia hanya memerintahkan untuk menyampaikan firman Allah dengan mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, masa setan datang muji-muji Tuhan? Masa malaikat bawa perintah baik untuk membawa kepada kebaikan? Hebat banget iblis. Mending nyembah iblis kalau ada makhluk yang mengatakan baiklah kepada istrimu, patuhlah kepada orang tuamu, sembahlah hanya Tuhan yang satu. Bagaimana mungkin dikatakan iblis, Pak? Kalau perintahnya adalah kebaikan. Yang lucu itu ngaku Tuhan, tapi perintahnya adalah Tuhan kan manusia. Katakan Tuhan itu pernah mati, ya itu baru nggak percaya kita kalau itu Tuhan. Pasti iblis. Batalkan hukum Taurat, nah itu iblis tuh Pak. Bagaimana mungkin Tuhan atau malaikat suruh batalkan perintah Tuhan yang pernah dikasih? Nggak mungkin. Tapi nggak mungkin ini iblis, karena makhluk ini yang bernama Jibril ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, Taurat itu adalah cahaya. Kok bisa iblis muji-muji Taurat? Kan nggak mungkin Pak. Jadi dari situlah kami percaya bahwa itu malaikat bukan iblis. Apalagi di dalam ada perintah juga dari beliau, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Masa iblis suruh begitu Pak? Yang iblis itu adalah ketika mengajarkan untuk membenci orang tua, memaksa orang untuk masuk agama tersebut. Nah itu baru iblis Pak. Jadi mengidentifikasi iblis itu lihat ayat yang dia bawa, perintahnya ngapain. Kalau perintahnya untuk memuliakan dirinya sendiri, muji-muji dirinya sendiri, atau untuk kepentingan pribadi gitu ya, nggak apa-apa, itu dikatakan iblis, bisa jadi. Maka Nabi Muhammad itu dipastikan didatangi oleh malaikat Jibril karena isi Al-Quran tidak ada mengandung perintah membenci dan tidak ada mengandung perintah-perintah yang di luar moralitas. Itu bukti ajaran dari Tuhan yang benar. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Oh, begitu. Aku izin on cam bentar ya teman-teman, 10 menit. Standby. Terus kenapa enggak Allah langsung yang mengasih tahukan sama Muhammad, Bu? Pak, kalau Allah langsung ngasih tahu sama Nabi Muhammad, ngapain Nabi Muhammad dipilih? Mending Tuhan langsung kasih pengumuman dari langit. Hai hambaku, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ngapain ngutus manusia lagi? Toh dia juga bisa turun, Pak. Mending dia ngomong pakai ini. Hai, bentar Pak, itu namanya kasih pengumuman, Pak. Bukan mengutus Nabi. Mengutus Nabi itu kenapa? Karena manusia tidak mampu melihat Allah. Jangankan melihat Allah, Pak. Melihat peleng-leng. Bapak nggak bisa Pak melihat luar angkasa, luasnya alam semesta aja Bapak nggak mampu. Gimana mau lihat Tuhan Pak yang maha sangat luar biasa? Bapak mendengarkan suara ultrasonik aja nggak bisa, ini apa pula dengerin suara Tuhan? Kenapa Nabi diutus? Agama Samawi itu mengimani Nabi diutus karena yang namanya Tuhan ketika mengajarkan hambanya, maka Tuhan juga mengutus suri tauladan. Contoh menjadi manusia yang benar menurut standar Tuhan. Kalau seandainya kenapa Tuhan gak turun? Bapak sama kayak Bani Israel Pak. Ketika Bani Israel berkata kepada Musa, wa isqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Ya Musa, kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu kecuali kami ingin melihat Tuhan. Sombong orang-orang ini ya.
pengen banget ngelihat Tuhan gitu, seolah-olah pengen banget lah pokoknya Tuhan berbentuk kayak orang pagan gitu. Padahal bukannya Tuhan nggak bisa memperlihatkan dirinya kepada kita, Pak. Mata kita belum cukup mampu untuk melihat Tuhan karena Bapak belum kudus, Bapak belum suci. Jadi kalau seandainya Tuhan sendiri turun, ngapain ngutus nabi, Pak? Mending dia aja ngajar-ngajarin manusia. Hei, aku Tuhan, kalian ikuti aku ya. Kalian jangan nakal, aku pukul kalian nanti. Datang ke Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat, aku Tuhan. Ya, datang ke Amerika, aku Tuhan. Ngapain ngutus nabi? Mending dia sendiri yang jalan-jalan ke seluruh dunia ngajarin orang. Kalian jangan gitu ya, aku Tuhan loh. Nakal ya, aku sentil nanti. Pak, itulah kenapa Tuhan itu mengutus nabi. Kenapa? Manusia tidak mampu melihat Tuhan. Kenapa? Mata kita belum mampu lihat bakteri aja kita nggak mampu, Pak. Lihat roh kita aja kita nggak mampu. Ini pula mau lihat Tuhan, kan nggak mungkin gitu. Jadi gini, Bu. Kalau Muhammad Allah itu menyampaikannya sama Jibril itu tatap muka bagaimana? Nah, tidak pernah ada literasi yang mengatakan bahwa malaikat Jibril itu bertatap muka langsung dengan Allah lalu dapat mandat. Bahkan ketika ada peristiwa Isra Mi'raj saja, ketika Nabi Muhammad diantarkan ke satu tempat ya, maka malaikat Jibril pun tidak mampu masuk ke tempat itu, ke ranah wilayah itu. Jadi ya, cara menyampaikan Al-Quran itu sama Jibril kayak mana? Masa Bapak mempertanyakan hal itu? Tuhan itu kalau ini kita bicara tentang Tuhan, kecuali ini Bapak nih Pak, baru Bapak bingung gimana caranya ya. Dengar dulu. Pak, Bapak aja bisa teleponan loh sama istri Bapak yang jauhnya luar biasa dengan cuma modal teleponan doang. Bukan berarti saya bilang Nabi Muhammad malaikat Jibril ditelepon Tuhan loh ya. Gelombang suara saja mampu Pak, signal kita aja nih, dalam ranah komunikasi punya gelombang yang mampu mengantarkan suara, Pak. Ini dalam ranah saintifik loh, Pak. Nggak ada kaitannya dengan hal-hal mistik loh, Pak. Iya, Bu. Bentar dulu. Saya belum selesai. Bentar kan dulu sekarang, ya Allah. Tunggu, Bu. Pak, itu kan sekarang. Saya lagi jelasin. Bapak bentar dulu. Dulu bukan nggak ada sinyal, Bu. Pak, kalau Tuhan itu, Pak, memang Bapak mau bilang kalau Tuhan itu gaptek gitu. Jadi menurut Bapak kalau seandainya sekarang ada telepon nih, berarti dulu Tuhan nggak tahu kalau gelombang ini bisa mengantarkan suara. Pak, ada Tuhan begitu ya? Maaf nih, jangan samain Tuhan kita nih, Pak. Tuhannya kami umat Islam itu, Pak, sebelum ada teknologi, Tuhan sudah tahu akan ada teknologi. Maksud saya gini, menganalogikan ke Bapak. Sedangkan kita manusia aja bukan Tuhan. Menurut Bapak ini dulu nggak ada signal ya. Menurut Bapak sebelum handphone ditemukan signal belum ada. Ini ngeri banget nih logika begini. Pak, kita manusia saja tanpa bertatap muka bisa ngobrol dengan orang yang ada di Amerika, Eropa. Ini Bapak bertanya tentang bagaimana Tuhan menyampaikan perkataannya kepada malaikat Jibril. Mungkin karena Bapak terbiasa menuhankan manusia, mungkin Bapak berpikir kayak mana lah manusia bisa menyampaikan karena Tuhan Bapak manusia. Ini kita bicara tentang Tuhan, Pak. Jangankan Tuhan, manusia aja sekarang bisa ngobrol, Pak. Dengan orang yang ada di Antartika sekalipun. Kok pertanyaan Bapak begitu bikin saya turun kelas nih, Pak? Saya sedih, Pak, kalau ada orang bertanya begini tentang Tuhan. Mungkin karena keseringan menyembah manusia jadinya kayak gini, memanusiakan Tuhan. Sedih, Pak, saya. Menurut apa lewat suara gitu ya, Bu? Ya, saya pernah membaca literasi di mana ketika Allah berfirman itu malaikat mendengarkan. Apakah sulit bagi Tuhan? Tidak. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam saja di bumi pernah mendengarkan suara Tuhan. Apalagi malaikat, Pak. Anak-anaknya dikarungin dulu, boleh nggak, Pak? Boleh nggak, Pak? Kalau dari Pak, suara, anaknya, kalau dari Pak, bentar, suara, Pak, anaknya dikunci dulu, Pak. Pak, bentar, Pak. Anaknya dikunci dulu dalam kamar gitu, Pak. Udah jauh. Kalau Tuh, Pak, dari masih suara, nangis, Pak. Bentar, Pak. Pak, mending Bapak cari tempat dulu yang tenang. Soalnya saya terganggu dengan suara anak Bapak, Pak. Saya tuh nggak tegaan orangnya, Pak. Kalau nggak karungin dulu lagi. Ya. kasar, Bu, masa anak dikarungi, Bu? Kan itu bercanda, Pak. Maksudnya disayang gitu tuh. Pak, saya pakai perumpamaan loh. Tuhan Bapak aja perumpamaannya hubungan badan sama kelamin. Masa saya cuma karungin doang Bapak tersinggung? Tuhan Bapak aja ketika memperumpamakan persundalan Bani Israel, ohola oholiba lagi berhubungan badan. Saya cuma karungin makna yang Pak, karungin itu artinya karungilah dengan cinta dan kasih sayang, Pak. Bukan karungin kayak Bapak masukin dogi terus Bapak pukulin. Bukan. Bapak kok gitu sih? Kan saya cuma ini metafora. Berarti, Bu, maaf ya, bukannya apa ya, bukannya menghujat ya, Bu ya, cuma pengen tahu aja ya.
Gini Bu ya, kalau lewat dari suara memang suaranya sebesar apa kayak itu? Emang suara besar-besar kecil gitu suaranya, maksudnya Bapak pengen Tuhan teriak-teriak gitu biar kedengaran sama malaikat gitu. Oh ini Kan ini Bu, harus kan gitu. nggak tatap muka, nggak tatap Maksud muka Bapak, sama Jibril. ya jadi maksud Bapak Tuhan gitu di tempat ruangnya sendiri di kamar dia gitu. Terus ketika dia ngomong sama malaikat, Bu, iya bisa lah di surga gitu. Tuhannya, bisa lah di surga. Iya, Tuhannya di surga Bu. Kan Tuhannya di surga nih sekarang. Astagfirullahaladzim. Kan Allahnya di surga Bu. Sedih Tapi nggak aku ya. tadi kan nggak Tuhan tatap. aku nggak butuh ruangan Pak. Tuhan aku nggak punya kamar karena nggak butuh kamar Pak. Tuhan kami bukan Tuhan yang numpang di surga dia buat sendiri terus dia masuk ke surga itu, bukan Pak, maaf ya. Tapi Pak, maaf Pak, masalahnya, Tuhan kita beda. masalahnya Bapak jangan tadi sampai. kan Bapak tunggu, nggak tatap Bapak lagi tanya muka. Islam mah. Iya, Bapak lagi bertanya tentang Islam, bukan bertanya. Bapak, saya bukan Kristen ya Pak. Tuhannya yang butuh ruang rahim selama 9 bulan, bukan Tuhan yang butuh kamar buat tidur, bukan Tuhan yang butuh perahu, bukan Tuhan yang numpang di punggung keledai ya Pak, bukan ya. Tuhan kami itu Tuhan yang laisa kami syai'un Pak. Tuhan yang mampu melakukan apapun yang dikehendaki dengan hanya sekedar berkata kun ya. Jangan samain ya Pak, mohon maaf ini gara-gara Bapak menyembah manusia nih jadi kayak gini nih. Maksudnya Bu gini kan, makanya saya Iya. tadi tanya, apa Allah itu tatap muka sama Jibril gitu? Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan, Pak ya, bukan Iya. manusia ya, Pak. Dengar dulu, Pak Bongan. Tadi kan Pak, Ibu bilang bentar dulu, lewat Pak. Pak, lewat bentar suara. dulu, Pak, gantian dulu, Pak. Pak kan Iya, nanya iya, nih, saya iya, ngejelasin. Saya lagi iya. ngebongkar otak Iya. Bapak kan udah terbiasa nembah manusia tuh, yang Tuhannya butuh kamar, butuh perahu, butuh keledai, butuh ikan goreng. Tertahan di bumi 33 tahun, di dalam rahim 9 bulan. Tuhan kita beda, Pak. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang tidak terikat oleh ruangan dan waktu, Pak. Tuhan kami itu Tuhan yang mampu melakukan apa yang di luar pemikiran manusia Pak. Tapi bukan memperbodoh dirinya dengan nyamar jadi manusia terus berubah, cara akulah manusia, terus ngajar-ngajarin manusia Pak. Jadi Bapak jangan samain Tuhan kita dulu. Bapak tolong Pak, pemikiran Bapak tentang Tuhan yang bentuk manusia yang butuh ruangan itu dihilangkan dulu di otaknya. Kami bukan umat Kristen, saya Islam, di mana Tuhan kami tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dalilnya mana? Allah laisa kamitslihi syai'. Artinya tidak semisal dengan apapun. Apapun itu terikat oleh ruang dan waktu ya Pak. Maka Allah laisa kamitslihi syai'. Nah, jadi kalau saya berkata tentang Allah, Pak, Bapak lucu ya. Bapak bertanya bagaimana cara Allah berbicara dengan malaikat, sedangkan menciptakan malaikat aja dia bisa, Pak. Bapak ini lucu banget Pak. Bapak ini kalau zaman di sekolah-sekolah nih ya Pak, Bapak termasuk adalah orang-orang yang mungkin nilainya tuh nanti akan diakumulasikan sebagai orang yang tinggal kelas. Masa Bapak nanya tentang Tuhan bagaimana cara ngomong sama malaikat, sedangkan kita percaya Tuhan itu bisa menciptakan malaikat dan manusia. Ini kan agak lucu-lucu gimana gitu Bapak itu. Karena Bapak kebiasaan sih nyembah manusia sih. Tuh. Gini Bu, kan dari awal tadi udah saya bilang, itu Allah itu apa bertatap muka sama Jibril apa lewat suara kan Pak, gitu dari awal. Bukan berarti ketika seseorang itu Pak, jangankan Tuhan ya Pak, Bapak kalau ngomong sama keluarga Bapak yang jauh di sana tatap muka enggak? Ya Bapak, karena ada Bapak, ya karena ada sinyal sekarang kan Bu, dulu lah ada jadi signal Bu. itu baru muncul. Signal itu baru muncul. Karena ada jaringan Bu, ada kartu. Ya Allah. Makanya bisa teleponan. Dulu nggak ada. Kayak mana Allah bertelepon sama Aduh Jibril? ya Bu? Allah. Pak, Allah nggak butuh telepon Pak, yang butuh telepon itu Bapak. Sedangkan Bapak manusia aja bisa teleponan Pak, nggak pakai tatap muka bisa ngomong. Ini Bapak bicara tentang Tuhan. Pak ya Allah, Bapak kebanyakan nyembah manusia jadinya kayak gini ya Allah ya Robbi. Ya udah Bu, Gini ya, kalau Pak, nggak ya. bisa kalau nggak bisa Pak dijelaskan. tunggu dulu ya Pak, udah, saya Bu. mau tanya Pak. Pak saya mau tanya satu pertanyaan ini penting buat peradaban nih Pak. Pak kenapa Yesus nggak pernah ketawa Pak? Apa karena dia nggak punya istri ya Pak? Makanya hidupnya tuh kayak menderita banget gitu. Pak dalam psikologis laki-laki yang tidak pernah ketawa dan suka marah-marah itu karena tidak pernah menyalurkan hasrat seksualnya Pak. Kira-kira ada kaitannya nggak sih Pak? Yesus nggak pernah ketawa sama hasrat seksual yang tak tersalurkan Pak? Kita nggak tahu dari mana Bu, Yesus nggak pernah ketawa. Kita nggak sejaman sama dia. Bu. Nggak pernah ketulis Pak. Nggak pernah ketulis dia pernah ketawa. Yang pernah tuh dia nangis. Apa? Dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngacak-ngacak orang jualan pernah, tapi ketawa nggak pernah Pak. Makanya sih bingung. Laki-laki kalau nggak pernah ketawa Pak, biasanya tuh ada beberapa hal. Kebanyakan utang, nggak bisa ngeluarin hasrat Bu. seksualnya. Yang ketiga dia ada masalah dengan kejiwaannya Pak. Inilah kan Pertanyaan jadi, saya Pak, kenapa jadi Yesus ibu tidak jadi pernah ketawa Pak? menghujat namanya. Tadi nggak ada Saya kan menghujat. nanya, saya cuma nanya doang kenapa Yesus nggak pernah Ibu ketawa? lah, Karena dia kan nggak punya istri ngomongnya Pak. dari ini. Saya cuma nanya doang Nggak Pak. Pak nanya, saya itu lagi itu. cari dalil di mana Yesus pernah ketawa. Karena gini, Nabi Muhammad tuh happy banget hidupnya Pak. Humornya tinggi banget Pak. Bahkan pernah bercanda. Artinya dia bahagia. Pak ternyata Tuhan Bapak kayaknya nggak bahagia Kan deh. ibu Apa lagi karena dia jadi nggak punya istri cerita ya? nggak bertanya.
Bertanya pertanyaannya adalah kenapa Yesus tidak pernah ketawa? Itu pertanyaan saya. Kenapa Yesus nggak pernah ketawa? Gitu loh Pak. Apa karena dia nggak punya istri sehingga tidak bisa menyalurkan hasrat seksualnya? Tadi kan Itu udah saya loh. bilang, Bu. Pak, saya cuma bertanya doang Pak. Iya, Kenapa Yesus nggak pernah tadi ketawa? saya udah bilang. Halo, selamat Dari mana sore. kita tahu Halo, Yesus sore. itu nggak pernah ketawa bahwa Maaf kita ya. Karena bersama ketika sama dia menangis dia. tertulis. Ketika dia Pertanyaan menangis itu tertulis, ketika dia ngamuk-ngamuk tertulis, ketika Apa, dia ketawa Bu? nggak pernah tertulis. Apa Masa nggak pernah pentingnya? dia ketawa seumur hidup? Apa pentingnya itu ditulis ketawa? Ketawa itu Penting ditulis lah, apa berarti penting? dia adalah Tuhan yang tidak pernah bahagia. Artinya dia selalu murka hidupnya. Takut kalau punya Tuhan yang kayak gini Pak, nggak pernah ketawa, nggak pernah Nanti senyum Pak, kalau- marah-marah mulu kerjaannya. Kalau saya balikan sama ibu nanti ibu suruh bilang saya hujat. Jadi kalau Kenapa? ibu ketawa, Kalau Allah ketawa saya rupanya. pernah Allah saya pernah ketawa dalam hadis qudsi ketika melihat hambanya. Bahkan Allah Nabi saya yang pernah ketawa. diketawain apa, Bu? Yang diketawain Oh, apa, Bu? nanti Allah. saya kasih ini Allah saya banyak ketawa, banyak Ya, Allah saya yang itu diketawain apa, Pak, Bu? bentar dulu. Nggak Pertama, nyambung. bentar dulu. Ini siapa sih ikut-ikut bilang nggak nyambung orang sama si Hudon? Iyalah, Aku iya. nggak diajak. Saya kan sama si Masa- Hudon. Masa Allah Ih, kenapa sih? ketawa-ketawa? Nggak nyambung Pak, pertanyaan. bukan Itu sudah Allah menghujat, Bu. ketawa-ketawa, Pak. Saya ih kenapa sih pada Iya. marah-marah sama Bentar, aku? Aku satu-satu cuma Pak pengen tahu. Charles, habis ini, sabar. Kenapa sih Pak Charles kayak gini sih Pak Charles sih aneh. Maksudnya, Bentar dulu Pak, bentar dulu saya jelasin dulu. iya. Pak, Tuhan saya itu bukan makhluk. Tidak bisa disetarakan dengan Tuhan Bapak. Nabi Apalagi- Muhammad yang apalagi saya nggak makhluk, kok Aduh ya bisa- Allah, Kok bisa Bapak ini ketawa lucu nggak deh. makhluk, Bu? Makanya Nggak saya tanya, makhluk tapi bisa ketawa. Kayak mana ibu Loh, ini? Pak, Nggak makhluk tapi Tuhan ketawa. saya itu adalah Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya ibu Tuhan bilang saya, tadi nggak Bapak makhluk. Kok gantian bisa dulu kenapa sih? ketawa? Pak, saya lucu sama Bapak ini, saya belum jelasin. Bapak udah, Bapak Sedangkan itu karena semua makhluk, Pak, Bu, belum nggak bisa selesai ketawa, atuh. Bu. Siapa- Semua makhluk Pak, nggak bisa ketawa. Tuhan saya itu pencipta, Apalagi nggak Pak. makhluk. Tuhan saya itu pencipta, Pak. Tuhan saya itu Nggak kholik. tahu. Tuhan saya itu kholik pencipta. Ya, Tuhan saya itu kholik pencipta. Nah, Dengan cara Tuhan apa? Bapak itu dengan cara apa-apa? Bapak tunggu dulu gantian lah. Bapak nanya-nanya Iya. mulu kayak wartawan. Dari tadi saya balikin nanya kan dijawab malah balik Kan nanya. ibu bilang Saya tanya Tuhan kenapa Tuhan pencipta dengan Pak, apa, gantian cara dong, apa? Pak. Tuhan Bapak kenapa nggak pernah ketawa, tapi menangis pernah ditunjukin ayatnya. Dia ngamuk-ngamuk pernah diceritain. Dia ngutuk-ngutuk orang pernah ngutuk pohon ara pernah dikatain. Dia ngutuk mengatain perempuan Dukunarion pernah diliatin. Kenapa tidak pernah tertulis selama 33 tahun dia ketawa? Takutnya Tuhan Bapak ini Tuhan yang pemarah, ngamuk-ngamuk tapi ngaku-ngaku kasih padahal dia nggak pernah ketawa. Artinya nggak punya selera humor. Nah, Tuhan Bapak itu nggak pernah berhubungan badan, Pak. Menurut salah satu teori laki-laki tidak pernah ketawa, mukanya masam dan suka marah-marah karena nggak pernah berhubungan seksual karena tidak tersalurkan hasratnya. Yesus kan nggak pernah Inilah kan menikah, jadi Pak. menghujat ibunya. Kan ibu Saya bilang kan dari cuman awal tadi nggak bernarasi menghujat. aja. Makanya Nggak Bapak narasi buktikan namanya, Bu. kenapa Tuhan Bapak Ibu tidak yang nggak pernah ketawa. jujur. Bapak gitu giliran nanya Bapak minta Terus. dijawab, giliran saya tanya balik Bapak nggak mampu menjawab, tapi Bapak terus playing victim. Giliran saya tanya balik Masa- Bapak playing victim. Masa Bapak gitu nyampe-nyampe sih, kayak apakah gitu? gini nih orang Kristen nih giliran nanya dari tadi aku jawab, Kan dari giliran awal balik tanya ibu Bapak yang kayak gini. bilang jangan Bapak maunya apa menghujat. sih sebenarnya? Giliran bertanya aku jawab, giliran Bapak ditanya Bapak Jadi nggak mau gini, jawab, gini, Bapak Bu. bilang aku mau menghujat. Menghujat Ibu itu bilang- maksudnya apa? Ibu Bapak bilang ini tadi lucu. Tuhan ibu Ya, ketawa-ketawa. ibu Lewat menghujat. apa dia Bukan, ketawa? nggak ada. Saya nggak pernah bilang Ibu Tuhan saya menghujat, ketawa, Bu. nggak ada. Iya. Saya bukan, Itu saya sudah nggak bilang, pernah iya. Bapak. nggak ada rumor, Ini nggak ada apa rumor, sih, nggak ada Charles? apa itu sama Tuhan Ya aja. udah ibu Charles, tadi- saya tanya, Tuhan Anda pernah Tuhan nggak ibu ketawa tadi Charles? bilang pernah ketawa. Pak, De- Tuhan dengan saya tadi- itu bukan makhluk. Sabar, Goldian sabar. aturlah dulu outnya kayak gini. Sabar, Susah Goldian sabar. mengatur Gumyut, manusia. Gumyut. Goldian. Sabar, gumyut dulu. Ketawanya dengan apa? Sabar. Masih gumyut, sabar dulu. Teman-teman, jangan timpa-timpa dong. Satu-satu Ketawanya ya. lewat apa, Bu? Aku dulu Charles ya. Ketawanya Ya. lewat apa, Oke, Bu? Charles, sabar dulu, Allahnya kan nggak ada wujud. Sabar dulu, sabar ya, aku yang menyarum. Allah kan nggak ada Jadi wujudnya. tadi pertanyaan Nuni tolong dijawab. Apakah Tuhan Bapak pernah tertawa? Udah saya Siapa jawab yang tadi. menjawab ya? Aku yang Saya menjawab udah ya. jawab. Apa Siapa yang mau pentingnya jawab? itu? Benar. Saya menjawab. Oke. Apa pentingnya ketawa itu ditulis di Alkitab? Pertanyaan itu sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan yang Oke, begitu. silakan Nuni. Oke, kenapa penting itu buat aku? Aku kalau mau nyembah Yesus, kan aku mikir-mikir nih. Nih si Yesus ini Tuhan yang baik atau Tuhan yang nggak baik sih? Katanya dia ngajarin kebencian kepada orang tua. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi pengikutku. Satu, dia ngajarin kebencian. Kedua,
Siapa bilang, jangan menyangka aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Kedua, orangnya kayak pemarah. Dia ngacak-ngacak orang jualan tuh, marah-marah terus. Dia ngutuk pohon ara tuh, marah-marah terus. Pokoknya kerjanya marah mulu. Bahkan muridnya dibilangin, begitu bodohkah kalian? Kerjanya marah mulu. Dia nggak pernah ketawa, hatinya nggak pernah bahagia, Pak. Jadi kayak mana aku mau menyembah kepada Tuhan yang kerjanya marah-marah mulu tapi ngakunya kasih, Pak. Jadi aku takut, Pak, kalau misalnya aku punya Tuhan kayak gini, Pak. Makanya aku tanya, pernah nggak sih Tuhan kalian marah? Nah, dugaan aku, apakah karena dia 100% manusia dan dia tidak pernah menyalurkan hasrat seksualnya, itu yang menjadi asbab dia nggak pernah tersenyum, karena memang pada dasarnya kalau laki-laki itu tidak tersalurkan hasratnya itu suka marah-marah, Pak. Itu. Bu, gini ya. Tadi ibu bilang Tuhan ibu pernah ketawa. Lewat apa dia ketawa, Bu? Sedangkan wujudnya nggak ada. Loh, Pak. Bisakah orang Tuhan ketawa nggak berwujud? Bisa lah kalau Tuhan kan bicara tentang Tuhan. Bicara aja dia bisa, berfirman aja dia bisa, menciptakan manusia aja dia bisa. Gimana sih, Pak? Pak, Tuhan aja bisa menciptakan orang ketawa, masa dia nggak bisa ketawa? Ini lucu nih Tuhan Bapak. Berarti Tuhan Bapak emang nggak bisa ketawa ya? Oh, berarti Tuhan Bapak nggak pernah ketawa. Yang diketawain apa, Bu? Oke. Allah tertawa melihat manusia yang masuk surga. Itu Allah tertawa melihat manusia masuk surga karena Allah senang melihat manusia masuk surga. Pertanyaan saya, itu kan jawaban sebenarnya itu, Bang. Itu pertanyaan itu ditanyain sama anak TK aja nggak bisa jawab itu, Bang. Bapak nggak bisa jawab. Ya udah kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Ya udah kalau bisa gini aja nggak apa sih, kalau nggak bisa jawab bilang aja. Ya udah. Ya udah kalau seandainya nggak bisa jawab ya udah. Charles, bukannya begitu. Bukannya Yesus nggak pernah ketawa, cuma nggak nggak pernah dia ketawa, dia nggak pernah ketawa. Itu apa di Yesus itu marah. Giliran marah-marah dicatat, giliran ngamuk dicatat, giliran menangis dicatat, giliran ketawa nggak tertulis, dibilangnya nggak perlu, nggak penting. Giliran dia nulis di tanah dicatat. Giliran dia menangis dicatat, giliran dia marah-marah dicatat, giliran ketawa nggak perlu dicatat, giliran dia nangis, dia aja nangis. Dia aja nangis. Ketawa. Dia pernah menangis, dia pernah bersedih, dia pernah ketakutan. Giliran ketakutan dicatat, giliran nangis dicatat, giliran marah-marah dicatat, giliran ketawa nggak dicatat, katanya nggak penting. Yang nggak punya mulut Tuhan bisa ketawa. Logika aja, Bu. Logika ya, Bu ya. Pak, jadi Bapak pikir orang-orang yang tidak punya mulut itu jadi orang yang cacat bibirnya rusak itu nggak bisa ketawa. Bapak itu masih menghina ada Bapak nih. Bapak cacat, menghina. Bu. Jadi Bapak pikir orang yang punya mulut doang bisa ketawa. Itu Bapak kan ada wujud, Bu. Dia pun bibirnya apa? Kan ada wujudnya. Ya udah, berarti bisa ketawa kan? Ya, berarti Allah bukan karena bibir kan? Allah itu bukan nggak ada wujud, tapi Allah itu wujudnya bisa ketawa. Kenapa sih kok Tuhan tantrum gini, orang Kristen dua-duanya kayak anak kecil, giliran ditanya langsung ngamuk-ngamuk. Padahal cuma ditanya. Loh, sedangkan makhluk hidup, Bu, sedangkan Tuhan kami bukan tidak berwujud. Tuhan kami itu wujudnya tidak sama dengan makhluk lainnya. Tuhan kami itu wujud artinya ada. Gimana sih kalian? Iya kan Ibu bilang Allahmu enggak makhluk. Pak, giliran Tuhan Bapak nggak bisa ketawa, katanya nggak penting. Menangis boleh dicatat, marah-marah dicatat, ngamuk-ngamuk dicatat, giliran ketakutan dicatat, giliran ngamuk-ngamuk buka-buka dicatat. Yang logika dulu semua penonton. Logika memang Tuhan dilogikain. Pak, Tuhan itu nggak bisa dilogikain, yang dilogikakan itu adalah ajarannya. Kita manusia, Bu, punya akal, Bu. Tuhan Bapak yang 100% manusia nggak bisa ketawa. Ya udah, logika mana Tuhan mati? Yo, Mbak, gimana cara menjelaskan logika kalau Tuhan mati? Kita dikasih ya udah, gimana cara menjelaskan logika? Secara logika Tuhan mati gimana? Ya udah, jelasin pakai, dulu. Bu. Ini gimana sih, ini Oten nih ngajak-ngajak berlogika tapi Tuhan mati aja diterima. Udah makhluk, ya udah, gimana? Pula. Gimana ceritanya Tuhan bisa mati? Sudah logikanya. Makhluk, aduh, bisa ketawa. Nggak bisa jawab ini ya. Gimana pikiran dia? Gimana Tuhan bisa mati? Laki-laki kok kayak mama. Aku dua laki-laki ku lawan lu, aku kalah lu lawan dua laki-laki lu. Kalian mulutnya dua. Saya tanya, bagaimana cara melogikakan Tuhan mati? Coba jawab pakai logika. Kenapa nggak bisa? Iya, pakai logika. Logikanya gimana? Iya, pakai logika. Gimana? Ya kan Allah Tuhan itu mencret. Giliran ditanya sama logika Tuhan kok nggak bisa jawab. Tadi kok ngajak pakai logika.
Nggak suka kayak bilang aja gitu, kau nggak Ra. bisa jawab. Langsung kau nggak suka Bukannya ngomong ke nggak aku. bisa, Giliran Tuhan Bu. nggak kena ketawa, kau bilang nggak Gampang. penting. Tuhan Gampang menangis jawabnya, dicatat, Tuhan ngamuk-ngamuk dicatat, gampang. Tuhan ketakutan dicatat, Yang nggak Tuhan menangis masuk dicatat, logika giliran yang ketawa Ibu nggak bilang dicatat, kau bilang nggak tadi. penting. Kau ngajak aku berlogika, aku tanya Sudah kayak mana nggak Tuhannya makluk, bisa bisa berlogika kau ketawa. Tuhan kau mati. Loh, memang kau pikir cuma aku yang bisa Logikanya di ketawa, mana, Bu? sedangkan Tuhan aja bisa menciptakan orang Pikiran ketawa, kita terus di kau bilang mana, Tuhan nggak bisa Bu? ketawa. Pikiran Itu kau yang nggak apa ada, kita Tuhan kau dikasih aja yang pikiran, makhluk aja yang Bu? bisa Kalau ketawa, nggak Tuhan kau aja yang makhluk aja yang bisa Hati-hati ketawa. yang sama. Lucu nih Ote Nanti nih kalau nggak bisa kita turun jawab. bilang kita Lucu. kabur lagi. Kalau kita Iya. turun udah. bilang kabur. Kalian bisa Omong nggak aja, jawab? omong. Bisa nggak kalian jawab? Kalau nggak Bisa kabur kalian kita jawab? di mute. Bisa nggak kalian jawab? Bisa nggak kalian jawab? Bisa nggak Kalau kalian nggak jawab? kalau nggak kabur Bisa nggak? kita Gini nih jantan kayak perempuan nih. Itu Kalah lo Tuhan bibirku sama kalian lo. menginkarnasi. Mana Tuhan kami nggak Coba pernah kalah. logikanya gimana Inkarnasi Tuhan lewat- berinkarnasi? Gimana Gimana artinya lagi, inkarnasi? Maria? Inkarnasi artinya apa? Cari masa kamu nggak Inkarnasi tahu? artinya apa? Masa kau Tahu sendiri nggak, nggak iman tahu? yang- Inkarnasi artinya apa? Nggak pernah. Parah nih Oten nih ngomong Dijawab inkarnasi, pun inkarnasi nggak- aja nggak ngerti. Inkarnasi Dijawab artinya pun apa? nyangkal kalian. Dijawab pun bilang, nyangkal. Nggak bilang aja kau terima, nggak bisa jawab. Kau bilang percuma. pula aku kalau dijawab kau nyangkal. Bilang aja kau nggak bisa jawab. Dasar kau ngeles ular beludak. Tadi kau bilang pakai logika. Kayak mana logikanya Tuhan mati? Ada aja kau. Ku Logika tanya lah. Tuhan nggak bisa ketawa aja kau ngamuk. Aku cuman tanya ada nggak kitab kau menuliskan Tuhan kau pernah ketawa? Kalau tidak pernah Tuhan kau ketawa berarti dia nggak bahagia. Kenapa? Karena dia disisa hidupnya babak belur di dunia. Dunia tempat terus kan- penyiksaan Tuhan, neraka tempat penyiksaan manusia. Ya. Inilah yang aku nggak terima. Masa Tuhan babak belur, Tuhan bersedih, Ibu kan- Tuhan sakit, Tuhan murka. Nggak terima Tuhan mengantuk. Boleh Gini saya mau bertanya, disembah. Bu? Ini yang kutanya. Kalian nggak bisa jawab. Tadi itu Boleh saya kutanya. Kalian bertanya, Bu? berdua jawabnya berdua juga nggak gantian ngomong dua-duanya. Kalian bilang pula perempuan mulutnya dua. Kalian tuh mulut kalian tuh berdua dari tadi. Aku nggak bisa aku berhenti gara-gara kalian karena kalian ngomong juga dari Ya. tadi. Kalau aku perempuan Ibu, Bu. wajar, kalian laki-laki lo berdua. Bu, Parah kali ini. memang kami akui memang nggak ada di Alkitab. Kalau bilang ketawa tuh memang nggak ada di Alkitab. Sekarang saya tanya balik Ibu. Emangnya mencium batu di Arab itu ada dalilnya? Coba tunjukin. Ada dalilnya dalam hadis. Rasulullah mencium batu Hajar Aswad, ada dalilnya. Dalil mana itu? Jangan di hadis Ada. loh, di Al-Quran lah, jangan di hadis. Bukan. Mana ajaran itu? Emang kau Aduh. percaya Al-Quran? Kau percaya Berarti kamu, Al-Quran? ibu nggak percaya Al-Quran? Ya jawab Saya dulu, Ibu. percaya Jawaban Al-Quran, saya saya itu. percaya. Ya kalau percaya Al-Quran buka di Al-Quran lah, Bu. Mana di Al-Quran? Mana ayat berapa? Kok di Coba. Al-Quran? Kenapa rupanya kalau di hadis? Emang kenapa Coba. kalau di hadis? Mana? Ini, Coba. nih. Al-Quran dari Mencium Allah. Hajar Jangan Aswad. sampai karangan Nih, itu. Mana? Sahih Bukhari nomor 1513 Hajar Aswad. Ambil aja, Mencium Bang. Hajar Aswad. Jangan dari hadis, Bu. Mana Kok jangan ada? dari hadis? Itu saya Loh, bantah kok dilarang dari hadis? Iya, Kok dilarang itu dari kan- hadis? Tapi Quran sempurna. Coba ada dalilnya dalilnya mana, malu Kan Quran sempurna. Pas ditanya aku gak kasih Dalilnya, dalil. kalau Giliran dikasih dalil nggak terima. Kalau Coba Quran aku tanya sempurna, sama mana kamu. dari Baca, hadis? coba ibu baca mana Kok tunjukin Oten ayat begini apa. banget sih giliran dikasih dalil nggak percaya. Ya, nggak Giliran aku jawab pakai percaya. dalil. Mencium Ya udah batu kok. juga Emang kau mana percaya ya? Al-Quran? Ada- Emang kau ada percaya dalilnya Al-Quran? baru Emang kau percaya percaya, Bu. Al-Quran? Emang kau percaya 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 Al-Quran? Hadu, ku apain kau sampai hadu kau? Mencret kau, ambil keluar musuh 12 jarimu, keluar ginjalmu, retak ginjalmu, retak ginjalmu, basah tulang keringmu, keluar lubang hidungmu, upilmu keluar. Kenapa? Ketika aku bisa menjawab hadis kok terkejut ternyata ada dalilnya. Sekarang ku tanya, mana dalil joget-joget di gereja? Mana dalil joget-joget di gereja? Tunjuk sama aku dalil joget-joget di gereja. Tunjukkan dalil joget-joget di gereja. Tunjukkan dalil joget-joget di gereja. Itu karena semangat kami itu, Bu. Mana? Siapa yang memerintahkan kau joget-joget di gereja? Enggak ada, itu karena ada akal Berarti kami, kau karena menjalankan semangat kami. pantaslah kata Yesus, percuma Kami kau dikasih menjalankan akal ibadah. pikiran. Kata Saking semangat gimana? kami Sejak mana nih nyanyi. akal joget-joget kesurupan di gereja Badan itu? kami bergerak. Nah, apa urusannya menyembah dengan joget-joget di gereja? Enggak mungkin musimnya Caca. Apa urusannya joget-joget di gereja dengan penyembahan? Badan kita Kata diam. Yesus, percuma kau beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang kau ajarkan adalah ajaran manusia. Siapa yang mengajarkan kau joget-joget di gereja? Siapa yang mengajarkan kalian berdua Bu, joget-joget di gereja? kalau nggak ada Siapa musiknya, yang- Bu, nggak mungkin kita berjoget, Bu. kayak gini Ini karena ada Kristen nih. musiknya, Bu. Giliran Kita aku menjawab saking pakai data semangatnya, Bu. ditolak. Giliran Kan ku udah tanya data jawab. kau nggak bisa jawab, langsung Kan ini bilang udah kami punya jawab. akal, kamu punya akal kau bilang. Berakal Ini kau kan udah saya mengatakan Tuhan jawab. keluar dari vagina.
Berakal kau itu. Kau bilang kau berakal. Sementara Tuhan kau keluar dari vagina, kau bilang kau berakal. Sejak kapan ada manusia berakal mengatakan bahwa Tuhan itu bisa keluar dari vagina? Dari Coba awal bertanya katanya dulu. nggak menghujat. Katanya sejak kapan menghujat mengatakan Tuhan keluar dari vagina? Loh, Tuhan keluar dari vagina atau dubur? Itu menghujat Tuhan namanya keluar tuh. dari vagina. Oh, mengatakan Yesus lahir dari rahim perempuan dan keluar dari vagina itu penghujatan. Berarti kau mau Yesus lahir dari dubur. Ini maunya Wah, kamu. menghujat nih Oten nih. Maunya ibu Menghujat lahir nih dari Oten nih. mana? Maunya ibu lahir dari mana? Setahu Justru aku ibu yang tidak menghujat bisa dari tadi manusia kami keluar dengar, tanpa vagina. Iya Tidak udah, ada kalau manusia tahu. keluar dari lubang hidung. Tidak ada Kalau manusia udah keluar tahu dari dari mulut. situ, Tidak ada Bu. manusia Kalau udah keluar tahu dari dari tali situ, pusar. ngapain Yang namanya dibilangin manusia lagi, keluar Bu? dari vagina. Kenapa kau merasa terhina kalau Yesus keluar dari vagina? Kalau Kau sudah berharap tahu dia dari keluar dari situ, lubang Bu, kenapa dubur. dibilangin lagi? Kenapa kau bilang aku menghujat? Aku hanya Ya. mengulangi apa yang tertulis dalam kitab kau bahwa dia Jangan dilahirkan dilai perempuan kalau sudah pasti dari tahu, vagina. kalau sudah Kenapa? tahu jangan Malu kau dibilangin punya Tuhan keluar menghujat dari vagina. namanya. Nggak terima Jangan kau kalau keluar menghujat Tuhan ya, dari Bu. vagina. Iya, Kau Bu, bilang jangan aku menghujat, menghujat. Bu. Mengatakan Tuhan Iyalah. aku tidak menghujat. Sudah tahu, Ketika tapi aku katakan dibilangin. Tuhan kau keluar dari Kalau vagina, omong kalau Ibu sudah kau sudah percaya tahu, tapi dia dilahirkan, kau dibilangin. bilang aku menghujat. Dibandingkan yang tidak ada Sementara kau yang Kesurupan dia merayakan kesurupan. Memang kalau kesurupan juga itu, setiap Bang. tahun Ah. kau merayakan kelahiran Harus Tuhan yang menjawab keluar dari pertanyaan. vagina. Ketika aku katakan Sila- Tuhan keluar dari vagina, kau bilang aku Kesurupan, menghujat. nggak bisa. Giliran ku tanya kau tidak bisa menunjukkan data. Kesurupan. Kayak ginilah kelakuan orang Kristen. Kesurupan. Berdua kalian menghadapi aku, Kesurupan. kalian kejam Mana tantrum. ada. Dari Ini tadi jawab perkataanku pertanyaan sesuai arah dan kesurupan. tujuan. Aku bertanya di mana dalilnya kau nggak tunjukkan. Kepanasan. Ketika kau tanya dalil kepada aku Laskar kutunjukkan, Kristus tetap kalian kokoh. berdua pun tak mampu mengalahkan aku. Padahal Tadi mulut kalian kita berdua, ngomong mulutku sendirian. aman-aman. Dari tadi aku Dengan bertanya, nada kenapa rendah. Tuhan kau tidak Dia bisa nada ketawa? rendah. Kau bilang Iya, ngapain tertulis iya. ketawa? Iya. Sedangkan Tuhan kau menangis dan lanjut, menangis, diam, dia diam. dituliskan. Iya. Tuhan kau Iya, diam, takut, diam. dituliskan. Tuhan kau ngamuk-ngamuk, dituliskan. Aku hanya bertanya kenapa Tuhan kau tidak ketawa? Kau bilang itu tidak perlu dituliskan. Kau berdua saja kau bilang aku kejam dan tantrum. Padahal perkataanku semuanya jelas dan teratur dan terstruktur. Pertanyaan aku cuma satu dari tadi kau nggak bisa jawab. Kenapa kau tidak bisa menjawab pertanyaanku? Kenapa Tuhan kau tidak pernah ketawa? Pertanyaanku itu cuma satu. Kenapa Tuhan kau tidak pernah ketawa? Apakah Tuhan kau tidak normal? Apakah Tuhan kau tidak bahagia? Kenapa kau malah ketawa dengan apa yang aku lakukan? Beginilah kelakuan kalian umat Kristen. Ketika aku bertanya tidak mampu menjawab. Ketika aku bertanya aku kasih dalil, malah kau tolak dalil-dalilku. Masukkan lagi dua orang Kristen. Masukkan lagi, ya bertiga kalian. Sebertiga kalian. Kenapa Tuhan kalian tidak bisa ketawa? Aku sendiri lawan 5 orang Kristen. Biar disadarkan. Panggil Aku ustaznya. senang 5 orang Kristen bisa kuhadapi di sini. Mulut kalian Iyalah, bertiga, bisa lah. aku hanya sendiri. Coba aku Ya, tanya, bisa lah. kenapa Tuhan kalian itu tidak pernah mana bisa ketawa jawab hidupnya? kalau bisa. Ketika Ya, tidak bisa lah pernah menghadapi. ada tertulis. Siapa yang bisa lawan Ketika yang Tuhan kesurupan? kalian sakit, dia tertulis. Ketika Tuhan kau ketakutan, ada tertulis. Kenapa Tuhan Sabar, tidak sabar, pernah sabar, sabar. Diam ketawa? dulu semua. Sabar, sabar. Uni, Kenapa kalian bertiga kejang-kejang? Panggil Sabar, ustaznya, sabar. panggil Diam dulu ustaznya. semua. Sabar. Panggil ustaznya. Sabar Jadi dulu ya, dibacakan. sabar Alexander, sabar yang lain ya, satu-satu. Gimana, Mak? Jangan timpa-timpa, bentar, host masuk. Atur Gimana mau melawan orang yang kesurupan? Oke, Charles sabar dulu. Ada Bilang Uni sama kesurupan. Gaudian di sini. Ya, sebelum lanjut diskusi yang ngeri-ngeri sedap, aku mau bentar. Sorry. Aku bang. Dian, aku sholat maghrib dulu Iya, ya. sabar dulu habis ini Aku sholat jangan maghrib masih dulu. jalan Gimana mau? Aku sholat maghrib dulu ya. Gimana mau jawab yang kesurupan? Ini juga disaksikan live di pengamat debat lintas iman ya, silakan cek. Lawan aku habis ini Oten. Bang Goldian. Nonton live di pengamat Bang debat Goldian. lintas iman. Bang Goldian. Hah? Ini Bang. Aku mau tanya dong. Tanya silakan. Oke teman-teman Kristian ya. Bisa di ini dulu ya. Bertiga nggak apa-apa lawan gua sama Uni Ripa. Ya. Kenapa? Tanya dulu ya. Dia pelah memang. Yang lain masih ribut tuh. Bang Charles. Charles, duduk Charles. Oke bang, tapi dijawab sesuai dengan, jangan dialih-alihkan ke Alkitab ya bang ya, sesuai dengan isi Al-Quran aja. Mau tanya bang, bagaimana mungkin kita ini seorang manusia akan dipimpin dan dibawa ke surga oleh seseorang yang meninggal bangkai dan tidak tahu di mana keberadaannya sekarang? Itu aja. Nah, oke, aku jawab ya bang. Wajar, Nabi Muhammad yang ngebawa kita ke surga itu mati. Yang nggak wajar, Tuhan kalian yang ngebawa kalian ke surga itu pernah mati. Tepuk tangan teman-teman. Udah bang. Muhammad gak mati. Muhammad mati lu sampai sekarang.
Gak hidup-hidup. Wajar ya Nabi mati. Mana kekuasaan ketika Allah? udah selesai ajaran Islam disampaikan, wajar. Dia Mana meninggal. Tetapi Gini, yang host, nggak host. wajar dan sangat kurang ajar. Host. Itu mati, tepuk Sebentar. tangan. Pertanyaan Oh, saya, bentar, Mana Bang kuasa Udon. Allah Muhammad mati sampai sekarang gak dibangkitkan, gak bisa dibangkitkan. Nanti di akhir zaman ya. Di akhir Udon, zaman. sebentar. Kapan akhir Tangan, zamannya? wajar Nabi mati. Yang nggak Bang Udon. wajar dan kurang ajar, Tuhan mati. Bang Hudon sebentar. Kan saya tanya, tadi pertama udah dijawab, udah. Dan di mana keberadaannya sekarang? Dan kenapa harus mati diracun? Loh, yang mati diracun itu ada di Yohanes 19 ini Bang, ini. Ya tanya kepercayaan kamu, bukan Alkitab. Jangan kemana-mana. Bang, itu masih subhat kematian Nabi Muhammad diracun atau enggak? Soalnya ada kurun waktu 3 bulan. Tetapi yang benar-benar mati diracun, sabar dulu. Kan abang tanya, betul nggak? Abang tanya. Kamu melawan Al-Quran. Oke, sabar dulu. Kan Bentar. memang mati diracun. Mana Oke, kuasa Tuhan aku jawab ya, aku jawab. Kematian Nabi Muhammad diracun atau tidak itu kita nggak memperdulikan, biarin. Aduh, jawab. Ini loh nggak bisa diam, nyerocot aja. Charles gantian. Ada seorang John dulu. Ya John Alek ini kan masih bertanya tentang subhat. Masa Nabi bisa mati diracun? Silakan buktikan dalilnya Nabi Muhammad mati diracun. Coba dalilnya mana? Pura-pura lupa kau Goldian. Iya, Jangan kasih pura-pura tunjuk lupa. dalilnya Nabi Muhammad mati diracun, silakan. Jangan pura-pura amnesia. Iya, silakan tunjukkan dalilnya Nabi Muhammad mati diracun, silakan. Jangan mati-mati, jangan pura-pura amnesia. Silahkan tunjukkan mana Nabi Muhammad dalilnya mati diracun. Data. Yang mati diracun ini aku bisa nunjukin datanya. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ya sudah selesai. Yang mati keracunan siapa Bang? Yesus atau Nabi Muhammad? Kalau abang tanya, mana ayatnya Yesus mati keracunan? Yohanes 19 ayat 30. Setelah Yesus minum anggur asam, berkata, sudah selesai, tepuk tangan. Emang itu Ayo silakan tunjuk data. Kau ngerti nggak ayat itu? Tuhan Saya mati tanya diracun Nabi teman-teman. Ketawa kita. Kau jawab dulu pertanyaanku, kenapa mati diracun? Datanya Sama orang mana Nabi Yahudi. Muhammad mati diracun? Nggak bro, longor. Kau sampai jangan di pura-pura lupa kau kasih tahu dulu. Tunjukkan ayatnya Nabi Muhammad mati diracun. Kita nggak pura-pura lupa. Umat Islam nggak pernah meyakini Nabi Muhammad mati diracun. Tepuk tangan. Datanya mana, John? 4 juta. Ayo, macet. Hari kau. Macet Datanya ya mana? kau? Macet. Bukan macet. Ya udah, datanya mana? Kau kan sering Ayo. kulihat, Yang sering kau lihat, tampakkan, kasih tunjuk ke aku. Yang mati diracun ini. Sesudah Yesus minum anggur asam, ia berkata, sudah selesai. Tepuk tangan. Emang sudah selesai itu mati diracun? Mana Buktinya, dia, Bang? diracun? Setelah minum Mana di anggur situ asam, diracun? selesai dia. Apa nggak Mana? keracunan tuh? Mana di situ diracun? macet. Sudah selesai apakah artinya diracun? Sudah selesai apa artinya diracun? Oh, macet. Sudah selesai apa artinya diracun? Macet. Kau kan buat Udah mana? presentasi Datanya dulu, Nabi Muhammad Lord. mati diracun. Kau jangan pura-pura sama inimu penonton. Gua nggak pura-pura. Teman-teman di bawah, ada nggak orang Islam yang meyakini Nabi Muhammad mati diracun? Coba. Ada nggak? Macet, fitnah doang ke sini. Datanya kalau Yesus mati gara-gara anggur asam dan selesai dia ada. Suka Islam di bawah komen. Percaya nggak Nabi Muhammad mati diracun? Nggak ada. Nggak ada. Nah, lagi cari data dia bingung. Nggak cari data, cuma kau membohongi umatmu. Kau nggak mau nunjukkan, dan saya nggak mau Ya itu. udah kan tunjuk kita, lalu kasih pertanyaan. Lo bikin klaim Nabi Muhammad mati diracun, sedangkan Ya. Muslim 1000 orang yang nonton. Saya mau Dia itu, bilang kamu Nabi Muhammad matinya memberitakan nggak kebenaran. diracun. Tepuk tangan. Ayo fitnah berarti.
Macet. Datang fitnah. Nggak bisa tunjukin. Bukan nggak kamu tunjukkan. Nanti saya Ya tunjukkan. kenapa harus saya yang menunjukkan? Yang bikin klaim saudara. Kalau Nabi Muhammad mati diracun, kenapa harus saya yang menunjukkan klaim Anda? Gabrol. Bro, lu datang bawa klaim Nabi Muhammad mati diracun. Tahu ya? Kenapa harus saya jawab menunjukkan klaim Anda? Silakan tunjukkan. Kau baru tahu. Berarti kau ini baru belajar Islam kalau kau baru tahu. Silahkan tunjukkan kalau Nabi Muhammad mati diracun. Lo datang kasih klaim kalau Nabi Muhammad mati diracun. Kenapa harus saya yang bersikeras membuktikan klaim Anda, Gabrol? Oke, kau baca Ar-Rasyid Al-Maktum 465. Wahai Aisyah. Berapa? Oke, berapa? Al apa? Ya kalau dibilang kebenaran. Al apa? Ya udah tunjukin mana, Gabrol. Macet. 465. 465 apa? Tulwa Al-Khasib. Hah? Apa? Ini Al-Rahih, gak tahu aku bahasa kalian. Al-Rahih apa Al-Rahih, teman-teman? Rahik Ar-Rahih Al-Maktum. Apa ini? Al-Rahim apa itu? Surat apa Al-Rahim? Macet. Penipu kau. Oke, kau Google lah. Ya Al apa? Longor Al apa? Rahik. Rahik. 465. Oke, 465 surat Ar-Rahik. Wah, ada surat Ar-Rahik ya. Ya, apa itu? Mana? Apa? Ya yang mana? Ya kau buka lah itu yang di atas itu apa itu? Iya, ini data dari Google, mana sumbernya? Itu kau baca apa itu? Oke, 465 Rahik mungkin merujuk pada riwayat kematian Nabi Muhammad yang diracun oleh seorang wanita Yahudi di Khaybar. Mungkin ini loh, kata mungkin. Ayo, tepuk tangan. Masih diracun kan? Data primernya mana ini loh? Mungkin. Itu diracun atau di apa itu? Mungkin. Diracun atau apa? Baca. Ar-Rahik mungkin merujuk pada riwayat kematian Nabi Muhammad yang diracun oleh seorang wanita Yahudi Khaybar. Data primernya mana ini? Mungkin, Gabrol. Baca itu apa banyak gitu, Bang. Baca banyak gitu, Bang. Iya, mana data primernya mana? Silakan Onkem tunjukin. Si Goldian ini nggak tahu buka hadisnya, makanya aja mana. Biar kesini dulu. Kan fakta. Faktanya apa? Itu kok lo kasih klaim nih Nabi Muhammad mati diracun, sedangkan lo nggak bisa buktikan klaim lo. Yang itu lo apa? kasih 46 Ar-Rahik yang kalau surat itu bilangnya mungkin. Oten Gabrol. Ini nih ada kata apa teman-teman? Baca ulang. Baca. Ayo coba kau baca. Kau baca aku ini. yang baca aja ya. Aku yang baca aja dari sini. Baca. Aku baca ya dari sini ya. Oke. Buka aja camnya, bisa buka cam gitu, kasih tunjuk. Gua aja gak tahu Ar-Rahik. Kau tadi komentar ya. Ar-Rahik apa? Surat apa Ar-Rahik? Itu apa? Ini loh mungkin. Kau bilang tadi gak ada surat Ar-Rahik kan? Ya ada surat Ar-Rahik. Lo jadi itu potong leher gua kalau ada surat Ar-Rahik. Ada nggak teman-teman surat Ar-Rahik? 114 surat di Al-Quran, ada nggak surat Ar-Rahik? Coba teman-teman di bawah bantu jawab. Atau jangan-jangan saya yang salah? Ternyata ada surat Ar-Rahik. Oten nih datang nggak bawa ilmu, bawa fitnah tapi nggak bisa buktiin klaim fitnahmu. Selesai kan? Macet. Kau baca apa? Yang kau baca itu apa? Macet. Ya mana Ar-Rahik? Data primernya mana? Itu yang tadi mati bahasanya karena apa? minum anggur asam ini Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkata, iya, boleh aku baca dari sini. Sudah selesai. Boleh aku baca dari sini. Boleh aku baca dari sini ya? Aku yang baca dari sini. Kasih cam aja. Nah, ya, aku yang baca ya dari sini. Ya, kasih on cam, Udah. Oh.
Aku baca ya. Oke. Oke. Baca dari sini, Bah. Tapi dengar nggak ya, sabar. Sabar. Nih. Baru belajar kemarin sih Goldian nih. Data kok mungkin John Alek. John gimana sih ente? Ngibul mulu. Rohik ada katanya dalam Al-Quran teman-teman, surat lo kabur. Charles mana katanya mau tunjukin data, bantu si John. Macet juga rupanya. Nah, aku mau baca tapi nggak dengar loh, gimana? Ya aku mau baca, sabar dengar aja. Aku membaca dari sini kan. Ya balikin cammu, biar ku cross check datamu. Ya sabar ya. HP-nya itu teman-teman. Bagi kamu Roma 3 ayat 7. Oten siapa? Roma 3 ayat. Aku gak menghujat loh, itu kan kebenaran. Kenapa kalian? Ya mana kebenaran, mana? Yang aku baca tadi apa itu? Mungkin. Datamu nggak primer, bro. Ya itu kan bukan aku. Nah, baca ini ya, ya. Ini nih ada nih, bro. Gimana datanya mungkin? Pakai search engine pula. Kalau kasih data dari ChatGPT gimana? Ayo. Ini baca nih, Bang. Mana yang dibaca lo? Ya, mana Charles yang dibaca? Nanti aja ini aku baca. Tadi baca. Kamu kayak cewek aja, makanya mau dia baca gimana kamu? Orang mau gimana mau baca? Balikin camnya biar kita lihat. Astaga naga di sorga Papa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Udah lihat kan ini? Masih dalilnya mungkin tangan. Macet Charles, buru Charles. Teman-teman di bawah nunggu. Lah iya, lama kali. Astagfirullahalazim. John, udah nemu belum datamu? Oh, kabur Charles. Macet. Terus untuk tambahannya hadis Muslim 3814. Hadis Muslim 3814. Kau bacalah itu. Oke, hadis Muslim. Masa baru tahu kau? Masa diajari kan nggak mungkin kau ajari kau boleh. Hadis Muslim 3814. Ya. Tunjukkanlah sama umatmu itu. Dah. Kubuka ya, teman-teman. Mana di sini dikatakan mati diracun? Saudara, mana? Ini kan hadis Muslim 3814. Mana? Mana? Kau baca. Mana, bro? Kau baca. Iya, ini loh hadis Muslim 3814, keutamaan kurma Madinah. Itu mana? Yang bawah. Bentar. Hah? Kau. Hah? Nipu lagi. Gak nipu. Bentar, kau baca. Bentar. Bentar dulu. Kan dia kan nanya itu yang mana? Nanti fitnah kau bilang. Udah yang mana? Iya, ya kan emang fitnah. Roma 3 ayat 7 lo amalin.
Coba yang atas, yang atas apa bang? Yang mana? Oke, aku bacain ya. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Sayyibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hashim bin Hashim. Dia berkata, aku mendengar Amir bin Sa'd bin Abu Waqqas berkata, aku mendengar Sa'd berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, barang siapa makan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan celaka oleh racun maupun sihir. Dan telah menceritakan pula kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Marwah bin Muawiyah Al-Farizi, dan telah menceritakannya pula kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Abu Badr Sujra bin Al-Walid, keduanya dari Hashim bin Hashim. Dengan jalur ini Nabi SAW dengan hadis yang serupa, keduanya tidak mengatakan aku mendengar Nabi SAW ngibul. Mana di sini dikatakan Nabi diracun? Bentar. Bentar. Mana? Macat. Udah ya, aku bukain 3814. Ini tajuknya keutamaan kurma Madinah. Berbicara tentang kurma ajwa. Malu kan? Malu. Bentar. Kabur habis ini. Bentar. Ngibul ya. Udah 3 kali ngibul. Roma 3 ayat 7 diaplikasikan. Itu kok nggak ada di situ. Makna hadis Muslim nomor 3814. Coba bantu saya nggak bisa buka open cam di atas. Makna. Nah. Nih. Itu sama nggak ya? Pusat apa itu? Pusat kajian hadis. Ini itu yang di bawah, Oh, makna hadis. Sebentar. Ya. Yang panjang itu loh, yang dari Abu Hurairah. RA berkata dari Abu Hurairah. Ada dari Abu Hurairah. Mana ada, dari ini? Itu yang bawah. Itu. Oke. Apa? Ini bukan hadis Muslim ini. Tahu hadis ini. Loh, kan menunjukkan bukti. Oke. Dari Abu Hurairah berkata bahwa ketika Khaibar ditaklukkan, Rasulullah SAW diberi hadiah seekor kambing beracun. Rasulullah SAW bersabda, tolong kumpulkanlah orang-orang Yahudi yang ada di sini. Maka mereka dikumpulkan di hadapan beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saya akan bertanya kepada kalian tentang sesuatu. Apakah kalian akan menjawab dengan jujur? Mereka menjawab, ya wahai Abu Qasim, Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapakah ayah kalian? Mereka menjawab, ayah kami si Fulan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalian bohong, tetapi ayah kalian adalah si Fulan. Mereka menjawab, baginda benar. Lalu beliau bersabda kepada mereka, apakah kalian akan jujur jika saya tanya tentang sesuatu? Mereka menjawab, ya, dan jika kami berbohong, niscaya baginda mengetahuinya. Bagaimana baginda mengetahui ayah-ayah kami? Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, siapa penghuni neraka? Mereka menjawab, kami berada di dalamnya sebentar dan kemudian baginda menggantikan kami di dalamnya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, terhinalah kalian di dalamnya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidak akan menggantikan kalian di dalamnya selamanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apakah kalian akan berkata jujur terhadap pertanyaan yang akan kutanyakan kepada kalian? Mereka menjawab, ya, beliau bersabda, apakah kalian membumbui racun pada daging kambing tersebut? Mereka menjawab, ya. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian berbuat demikian? Mereka menjawab, kami ingin terbebas jika baginda seorang pembohong dan jika baginda benar seorang nabi, racun itu tidak bakalan mencelakai baginda. Mana di sana dikatakan Nabi Muhammad mati diracun? Ngibul lagi, tepuk tangan. Enggak, itu di Aisyah. Itu Aisyahnya belum abang baca. Bang, itu di Aisyah kan dikatakan. Jangan. Baca Aisyahnya di bawah, baca Aisyahnya. Jangan, ada darahnya kok, Jul. Baca Aisyahnya. Aisyahnya baca. Jangan mati karena anggur asam. Aisyahnya baca. Yang mana? Aisyah RA berkata, itu apa? Aisyah Radhiyallahu ta'ala istrinya itu. Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah bersabda di saat beliau sakit menjelang wafat, wahai Aisyah, saya masih merasakan sakit dari racun yang ada di makanan pada saat di Khaibar, dan saat ini saya merasakan dipotongnya urat tali nadiku oleh racun itu. Mana di sini dikatakan wafat karena diracun? Itu kan terakhir
Ya Saya ini malah merasakan. dijelaskan. Ini. Lo ngambil hadis yang bawahnya ada penjelasannya. Jadi sudah jelas Rasulullah wafat bukan karena diracun, dan hadis tentang khasiat kurma ajwa memang benar jika dikonsumsi sesuai aturan yang disebutkan Rasulullah. Tepuk tangan. Bang Goldian. Biar ku baca ya. Ya. Ini istri Rasulullah ya berkata, Rasulullah bersabda, dia saat beliau sakit menjelang wafat, wahai Aisyah, saya masih merasakan sakit dari racun yang ada pada makanan pada saat di Khaybar. Sebelum wafat loh bang, sebelum wafat. Lah iya, di sana dikatakan di mana matinya penyebab racun. Sebelum wafat. Astaga, naga di surga papa. Ya, tahu sebelum mati bang, sebelum mati kau berkata sama orang, saya merasakan sakit karena racun. Ah itulah itu di dalam itu. Kan aku Bang, tahu nggak kambing yang dikasih wanita Yahudi di Khaybar itu 3 bulan yang lalu bang, sebelum Nabi SAW wafat. Tapi kan aku udah terbukti. Nabi cuma mengingat dan menyampaikan ulang kepada Aisyah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau 3 bulan yang lalu pernah memakan racun dari orang Yahudi. Tetapi benar, khasiat kurma ajwa nggak meninggal, ngebul, tepuk tangan. 3 tahun, sorry. 3-4 tahun. Artinya kan, sorry. artinya tidak bisa dipungkiri bahwasanya dia memang